Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan seluruh pengurus Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan seluruh pengurus Masjid Al-Aqsa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Yang saya hormati seluruh para tokoh masyarakat, para haji, hajah, para bapak, para ibu, adik-adik, remaja, remaji, jamaah Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan kita semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, yang telah memberikan kita nikmat Islam, yang telah memberikan kita nikmat ihsan, yang telah memberikan kita nikmat bisa menjalankan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan ibadah saum kita, ibadah salat berjamaah kita, ibadah salat sunnah nawafil kita, ini menjadi tanda bahwa kita hamba yang bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat berserta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi yang terakhir, suri tauladan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sehat semua ya? Alhamdulillah. Berarti malam ini kita sudah malam yang keberapa nih para bapak, para ibu? Malam yang ke-19 ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saum kita yang sudah kita tunaikan yang 18 hari mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita bisa menjalankan ibadah saum Ramadan tahun ini sampai akhir dengan maksimal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang Allah muliakan, saya kalau ke masjid ini kayaknya tenang gitu ya, adem gitu, Masya Allah. Tetapi selintas pas saya melangkahkan kaki ke masjid ini, namanya adalah Masjid Al-Aqsa. Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, khususnya ketika saudara-saudara kita mau melaksanakan sholat di Masjid Al-Aqsa, begitu berat tantangannya. Mungkin tantangannya ketika mau sholat di Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina bukan hanya sekedar capek, tetapi mungkin yang kita lihat dari berita yang ada, tantangannya adalah taruhannya nyawa. Mudah-mudahan dengan ini nama masjid ini adalah Masjid Al-Aqsa, yang kita tahu bersama Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina adalah kiblat pertama kaum muslimin.
Mudah-mudahan semangat kita untuk memakmurkan masjid ini sampai akhir hayat kita semangat memakmurkan masjid ini. Dan tentunya kita ingin menularkan kesemangatan di dalam memakmurkan masjid ini terhadap generasi muda kita. Karena kita meyakini salah satu yaitu hamba Allah yang nanti pada hari kiamat akan dinaungi di mana tidak ada yang bisa memberikan naungan pertolongan kecuali pertolongan Allah, yaitu salah satunya adalah laki-laki atau perempuan, muda atau tua yang hatinya selalu yaitu semangat untuk memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, adik-adik yang Allah muliakan, pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk sharing dengan para jamaah semua, yaitu tentang ibadah puasa dan kaitannya dengan yaitu kesabaran. Kalau kita renungkan arti yaitu saum, ada yang mengartikan secara bahasa yaitu al-imsak. Artinya al-imsak yaitu menahan. Berarti saum ini secara definisinya adalah menahan dari haus dan lapar. Kalau kita lihat definisi sabar, sabar pun artinya adalah salah satu yang ada yang mendefinisikan sabar itu adalah al-imsak, artinya adalah menahan, mengendalikan. Maka di sini sangat berkaitan sekali antara saum Ramadan dengan yaitu kesabaran. Masya Allah. Kalau kita lihat ada sebagian penjelasan yang dikatakan yaitu as-saumu nisfus sabri wa jazaa'us sabri al-jannatu. Bahwasannya puasa Ramadan itu adalah setengah dari kesabaran dan balasan bagi orang yang bersabar yaitu al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Salah satu latihan yang Allah berikan kepada kita dari saum Ramadan ini, kita dilatih salah satunya kesabaran kita dari haus dan lapar sejak yaitu imsak sampai kumandang azan maghrib. Masya Allah. Kita bersyukur para bapak, para ibu, kita puasa Ramadan ini berapa jam nih kita? 12 jam atau 13 jam para bapak, para ibu? 12 ya, 12. Tapi tidak sedikit saudara kita mungkin yang di Eropa, di negara lainnya, ada yang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang puasa itu sampai 23 jam. Maka kita bersyukur sekali tinggal di Indonesia dengan secara waktu, yaitu kita bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan itu tidak terlalu lama, yaitu hanya 12 jam. Maka para bapak, para ibu, mari kita anggap Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka ketika kita menganggap Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, kita menginginkan Ramadan ini memaksimalkan betul. Salah satunya adalah untuk latihan dalam nilai-nilai kesabaran. Para bapak, para ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Aqsa yang Allah muliakan, ada sebuah ayat di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyempurnakan bagi orang-orang yang sabar,
yaitu pahala balasannya bighairi hisab, tanpa terhitung. Dalam arti balasan bagi orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan diiringi dengan nilai-nilai kesabaran, maka dia pahalanya itu Allah balas dengan balasan yang tak terhitung, yang tak terhingga. Mohon maaf sekali, kalau dalam tilawatul Quran di luar bulan suci Ramadan, satu huruf yaitu 10 kebaikan. Kalau pada bulan suci Ramadan, satu huruf yaitu dengan 100 kali lipat kebaikan. Tetapi kalau saum Ramadan diiringi dengan kesabaran, Allah berikan pahala yang luar biasa bighairi hisab, tanpa terhitung, dalam arti pahalanya luar biasa besarnya. Maka para bapak, para ibu, jamaah sekalian, pada bulan suci Ramadan ini, mari kita ini adalah bagian dari latihan kesabaran kita. Tentunya bukan hanya latihan kesabaran menahan haus dan lapar, tetapi kita berlatih menahan dari 3 macam kesabaran. Minimal 3. Yang pertama, kita mengendalikan diri kita dari puasa Ramadan ini adalah, salah satunya adalah as-sabru alal musibah, kesabaran ketika kita menghadapi ujian atau musibah. Maka di sini dengan kita menahan dari lapar, menahan dari haus, ini adalah ujian yang harus ditularkan. Salah satunya bagaimana kita mengendalikan diri kita, menahan emosional kita tatkala kita menghadapi ujian-ujian. Karena kita meyakini musibah, ujian itu adalah bagian dari wasilah untuk mengangkat derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak luar biasa, ketika saudara kita di Masjidil Aqsa mau melaksanakan ibadah sholat tarawih, coba bayangkan ada seorang dokter, info terakhir, muda, masih usia 25 tahun, seorang dokter laki-laki ini ketika masuk Masjid Al-Aqsa, dia mau menolong seorang ibu untuk sholat di Masjid Al-Aqsa. Ternyata tentara Israel itu menembak dokter yang mau menolong seorang ibu tersebut. Laknatullah alaihim. Dalam arti di sini begitu luar biasa saudara kita yang ada di Palestina, saudara kita yang ada di Gaza, begitu latihan kesabaran, mungkin tanpa ada lampu, mungkin tanpa ada AC. Maka di sini dengan di Masjidil Aqsa yang ada di Neo Permata ini, kenikmatan yang luar biasa. Mari kita berazam untuk bertahan, untuk kita bisa mengendalikan diri kita kapanpun, dimanapun, atau ketika kita berada di rumah, kita berusaha untuk memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ini bagian dari ketika kita bisa mengendalikan diri kita untuk menghadapi salah satunya ujian-ujian yang dihadapi luar biasa. Dan kalau kita renungkan di dalam sejarah, luar biasa para bapak, di dalam mengendalikan, bertahan dalam kesabaran ketika saum Ramadan, kita tahu bersama kemerdekaan bangsa ini adalah terjadi pada bulan suci Ramadan. Luar biasa ketika para pahlawan kita dalam keadaan saum Ramadan, ketika ingin melawan penjajah Belanda, ketika saum Ramadan tetap bertahan ketika menghadapi ujian. Maka ketika kita dilatih 1 bulan ini, mungkin ujian kita tidak seberapa yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Maka ujian yang kita hadapi salah satunya adalah bagaimana menundukkan hawa nafsu kita, bagaimana kita mengalahkan rasa malas kita. Maka pada bulan suci Ramadan ini, mari bagian wasilah untuk melatih kesabaran kita, salah satunya dalam menghadapi yaitu ujian yang Allah berikan. Salah satu ujian adalah ujian kenikmatan,
Ujian mungkin kenikmatan fasilitas, ujian kenikmatan mungkin kendaraan kita. Bagaimana ujian kenikmatan itu digunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua hadirin, dari saum Ramadan ini mari kita berlatih kesabaran. Yang kedua adalah kita berlatih kesabaran, yaitu di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi ketika kita mau melangkahkan ke rumahnya Allah, ketika kita dimanapun kita berada, dari saum Ramadan ini dengan adanya iktikaf, dengan adanya fadilah yaitu Lailatul Qadar, Masya Allah, di masjid yang begitu adem ini, di masjid yang begitu kokoh ini, mari kita bisa mengendalikan diri kita untuk tetap semangat untuk menjalankan ketaatan kita di dalam memakmurkan rumahnya Allah ini. Salah satunya adalah dengan salat tarawih, dengan iktikafnya, mungkin dengan tilawahnya, mungkin dengan qiyamul lailnya. Dan ini adalah ketika kita bisa mengendalikan dalam diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti mungkin termasuk hamba yang mendapatkan predikat minal muttaqin dari latihan puasa Ramadan ini. Yang ketiga hadirin, dari saum Ramadan ini kita dilatih kesabaran, bukan hanya menahan haus dan lapar, tetapi kita dilatih bagaimana untuk menahan diri kita, mengendalikan diri kita untuk sabar ala tarkil maksiyah, untuk mengendalikan diri kita, yaitu meninggalkan kemaksiatan. Mungkin kemaksiatan secara lisan kita, mungkin kemaksiatan secara penglihatan kita, mungkin kemaksiatan secara kaki kita, tangan kita, atau mungkin yaitu pikiran kita. Maka di sini ketika kita bisa mengendalikan dari hal-hal larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bukti bahwa kita dari saum Ramadan ini adalah ingin berlatih betul untuk mengendalikan diri kita dalam kesabaran, dalam menjauhi kemaksiatan. Mudah-mudahan hadirin, dengan kita selalu berdoa, Allahumma afring alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah, afrig alaina sabran, anugerahkan kami kesabaran, wasabbit aqdamana, dan tetapkan yaitu kaki kami, tetapkan istiqomahkan diri kami, wansurna alal qaumil kafirin, dan berikan kami pertolongan atas orang-orang kafir. Jadi hadirin, dari ibadah saum Ramadan ini bukan hanya saja kita mengendalikan dari haus dan lapar, tetapi harus memberikan efek. Salah satunya adalah mengendalikan diri kita tatkala kita menghadapi musibah, mengendalikan diri kita ketika kita dalam menjalankan ketaatan, dan mengendalikan diri kita untuk menjauhi kemaksiatan. Mudah-mudahan dari saum Ramadan sebulan penuh insya Allah yang kita akan tunaikan, kita termasuk dari kalangan orang-orang yang muttaqin, dan kita memiliki sifat kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.